Om Swastiastu, saya Igede Rama Martawiguna dari jurusan Yoga dan Kesehatan NIM 22121116 dari Fakultas Brahma Widya Universitas Indo Negeri Gusti Bagus Sukuryo Denpasar. Pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai perilaku hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah dasar untuk adik-adik semua dan rekan-rekan semua, apa itu PHBS. Semoga pada video kali ini memberikan manfaat dan wawasan mengenai apa sih itu PHBS. Ayo simak video ini sampai selesai. Oke, sekarang kakak akan membawakan materi yaitu membangun lingkungan aman dan sehat untuk anak di lingkungan sekolah melalui PHBS. Nah, apa sih itu PHBS? Dari adik-adik dan rekan-rekan semua, tahu nggak apa itu PHBS? Ayo, tahu nggak? Nah, belum ya? Baik, sekarang kakak akan memaparkan. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan dengan kesadaran pribadi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Dan PHBS berperan penting bagi siswa meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya hidup bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri agar terhindar dari penyakit. Nah, itu tadi ya untuk pengertian PHBS agar adik-adik tahu apa sih PHBS itu biar tidak bertanya-tanya lagi apa itu pengertian PHBS, karena PHBS itu ada dalam kesadaran diri kita ya. Oke, sekarang lanjut. Tujuan PHBS yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan siswa dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, ada menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Yang kelima adalah mencegah penyebaran penyakit yang ada di lingkungan sekolah melalui perilaku sehat. Yang keenam ada mendorong peran aktif siswa, guru, dan masyarakat sekolah dalam menerapkan PHBS secara rutin. Nah, itu ya untuk tujuan dari PHBS, dan adik-adik dan rekan-rekan semua agar menyimak dari PPT yang kakak bawakan ini, apa sih tujuan PHBS tersebut, biar tidak adik-adik bertanya-tanya lagi, biar adik-adik tahu, nah ini loh PHBS itu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam PHBS. Macam-macam PHBS yaitu yang kakak paparkan sekarang yang ada di PP yaitu ada 7. Yang pertama ada mencuci tangan pakai sabun, yang kedua ada jajanan sehat di kantin, yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya, yang keempat ada olahraga secara rutin, yang kelima ada bebas asap rokok, yang keenam memberantas jentik nyamuk, yang ketujuh ada timbang dan ukur berat badan dan tinggi badan setiap bulan. Nah, inilah ketujuh macam-macam ya. Ya, yuk kita simak satu persatu macam-macam PHBS itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu mencuci tangan pakai sabun. Nah, adik-adik dan rekan-rekan semua bisa melihat ya bagaimana cara yang benar mencuci tangan pakai sabun. Adik-adik bisa melihat pada gambar yaitu dari step pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun agar bakteri dan kuman-kuman yang ada di tangan kita bisa hilang ya. Nah, yang kedua ada jajan sehat di kantin. Yang kedua ada makanan yang sehat dan tidak sehat. Dan nah, adik-adik dan rekan-rekan semua bisa melihat ya mana makanan yang tidak boleh dimakan dan mana makanan yang boleh dimakan. Nah, yang adik-adik bisa melihat makanan yang tidak dimelihat yang sudah ditumbuhi jamur. Nah, seperti gambar yang seperti ini ya, yang tidak boleh dimakan karena akan menyebabkan sakit perut. Nah, kalau yang boleh dimakan seperti ini ya, tampilannya lebih segar, fresh, yang sehat untuk dimakan ya. Oke.
Yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik bisa melihat pada gambar ada seorang siswa yang membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah sembarangan. Apa sih terjadi kalau kita membuang sampah sembarangan? Yang pertama pastinya kita akan terjadinya bencana banjir yang ada pada musim-musim pada saat ini, hujan pada saat ini. Yang kedua, terjadinya penyebaran penyakit menjadi cepat karena lalat-lalat dan serangga-serangga yang mencari makan pada sampah itu akan membuat kita menjadi sakit ya. Nah, kalau lihat dari gambar ini ya adik yang satunya membuang sampah pada tempatnya. Itulah yang penting bagi kita dan kesadar kita agar membuang sampah pada tempatnya, agar kita terhindar dari penyakit dan tidak adanya banjir. Oke, yang keempat ada olahraga secara rutin. Dari tadi kita sudah bersih, sekarang kita hidup sehat. Dari adik-adik dan rekan-rekan semua agar dan menyempatkan waktu untuk olahraga karena tubuh kita perlu olahraga dan tubuh kita perlu mengeluarkan keringat dan apa yang kita makan itu yang harus kita keluarkan melalui keringat ya, karena dari keringat kita dapat menyegarkan tubuh kita. Oke, yang kelima bebas asap rokok. Nah, adik-adik dan rekan-rekan semua bisa melihat ya kedua gambar yang memperlihatkan yang satu merokok dan yang satu tidak merokok. Nah, harapan kakak bagi adik-adik dan rekan-rekan semua agar menjauhi rokok tersebut karena rokok itu dapat membahayakan tubuh kita dan di dalam rokok itu terdapat tar atau nikotin yang dapat merusak sistem organ yang ada di tubuh kita. Dan harapan kakak melihat contoh yang gambar yang lagi satu yang selalu ingat tentang sekolah dan selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh guru dan selalu mematuhi perintah-perintah yang ada di sekolah. Oke, yang keenam yaitu memberantas jentik nyamuk. Dari adik-adik dan rekan-rekan semua, tahu nggak bagaimana cara kita memberantas jentik nyamuk itu sendiri? Nah, tahu nggak? Oke, nggak tahu ya. Oke, kakak akan perkenalkan cara mengusir atau memberantas jentik nyamuk yaitu dengan 3M. Menguras tempat air, menutup rapat tempat air, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Karena nyamuk akan lebih cepat berkembang biak kalau ada air-air yang bergenangan di sekitar sekolah kita atau di lingkungan kita ya. Agar adik-adik dan rekan-rekan semua selalu ingat menjaga lingkungan sekitar agar tidak terhindar dari penyakit terutamanya DB ya atau demam berdarah. Harapan kakak selalu menjaga dan selalu membersihkan lingkungan sekitar kita. Nah, yang terakhir yang nomor 7 yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan setiap bulan. Dari adik-adik dan rekan-rekan semua agar selalu ingat timbang berat badan dan tinggi badan karena kalau tinggi badan kita tidak naik atau berat badan kita tidak naik, takutnya kita menderita stunting ya atau menderita penyakit yang ada dalam tubuh kita. Agar kita selalu mengecek ke dokter bagaimana perkembangan yang ada dalam tubuh kita ya, ingat itu selalu ya. Oke, selanjutnya dampak jika tidak menerapkan PHBS. Yang pertama ada meningkatnya risiko penyakit menular seperti diare, demam berdarah, ISPA, dan cacing mudah menyebar. Yang kedua ada kurangnya kebersihan lingkungan membuat kuman dan vektor penyakit berkembang biak. Seperti kebersihan lingkungan menurun, sampah berserakan, saluran air tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, yang selanjutnya menjadi sarang nyamuk, tikus dan lalat penyebab penyakit.
produktivitas dan kualitas hidup menurun. Orang-orang yang sering sakit tidak bisa bekerja atau belajar dengan baik. Anak-anak sulit fokus belajar dan sering absen sekolah. Oke, sekarang manfaat dari PHBS. Yang pertama ada mencegah penyakit infeksi dengan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sehingga terhindar dari virus, bakteri, jamur, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Yang kedua ada mendukung produktivitas karena badan yang sehat dan lingkungan yang bersih membuat aktivitas seperti belajar, bekerja, dan kegiatan lainnya berjalan dengan lancar dan lebih bersemangat. Yang ketiga ada mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dengan mengajarkan cara hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan yang melindungi anak dari penyakit dan membantu mencegah stunting. Yang keempat melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan sehingga tempat tinggal menjadi nyaman dan sehat. Yang kelima ada menciptakan lingkungan sekolah dan tempat kerja yang bersih dan sehat sehingga meningkatkan proses belajar mengajar dan produktivitas kerja. Oke, di sini kakak mempunyai slogan PHBS, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai sekarang. Oke, selanjutnya, thank you. Tumbuh bersama, bukan sendiri. Oke, itu tadi materi yang saya berikan mengenai pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih yang ada di lingkungan sekolah dasar. Semoga adik-adik dan rekan-rekan semua menyimak materi yang saya berikan agar apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan manfaat dan edukasi dan wawasan lebih mengenai menjaga pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih yang ada di lingkungan sekolah. Om Santi 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 Om.